Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Banin wa banat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan mempelajari tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Khalifah setelah Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan nasabnya pada kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim yang memiliki anak bernama Abu Thalib, saudara laki-laki kandung Abdullah, bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali merupakan keturunan Bani Hashim, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu baru dilahirkan, ibunya yang bernama Fatimah binti Asyad menamainya Haidar, artinya singa. Sedangkan ayahnya menamainya Ali yang artinya luhur, tinggi, dan agung. Dengan nama itulah kemudian ia dikenal dan seperti itu pula lah sifat-sifatnya di kemudian hari. Menurut Ibnu Ishaq, Ali bin Abi Thalib dilahirkan 10 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Ali mempunyai beberapa julukan, diantaranya Abul Hasan, yaitu dinasabkan kepada anaknya yang paling besar, Hasan. Selain itu juga dijuluki Abu Turab, yaitu julukan pemberian Rasulullah SAW. Ali merasa senang jika dipanggil dengan nama itu. Ada juga julukan lain seperti Abul Hasan wal Husain, Abul Qasim al-Hashimi, dan Abu as-Sobtoini. Ali mempunyai 3 saudara kandung laki-laki yaitu Thalib, Uqail, Ja'far, dan 2 saudara kandung perempuan yaitu Ummu Hanik dan Jumanah. Sedangkan istri Ali adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahannya dengan Fatimah mempunyai 4 anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulthum. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat setelah keislaman istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Semenjak keislamannya, Ali selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ketika Rasulullah mendakwahi kerabatnya Bani Hashim, tak seorang pun yang mempercayainya. Namun Ali bin Abi Thalib yang masih kecil berdiri dan berkata, "Wahai Muhammad, aku percaya padamu dan aku akan menjadi pembelamu." Ali bin Abi Thalib membuktikan ucapannya itu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Ali diminta untuk tidur menggantikan beliau di tempat tidur. Ali tidak menolak meskipun beberapa pemuda Quraisy sudah berkumpul di pelataran rumah untuk membunuh Rasulullah. Ia menjalankan tugas itu dengan senang hati dan penuh keberanian, meskipun ia tahu bahaya dan resikonya sangat besar, yaitu kematian. Berikut adalah kepribadian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 1. Cinta ilmu. Cinta ilmu. Ali bin Abi Thalib tercatat sebagai ulama para sahabat senior. Ia dikenal dengan kesungguhannya dalam mengejar cita-cita dan kehati-hatiannya dalam menerima ilmu. Ali memiliki lisan yang senantiasa gemar bertanya untuk mencari ilmu.
dan tidak pernah menyia-nyiakan untuk selalu berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Juhud. 2. Kejuhudan. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah manusia yang tumbuh dan berkembang dalam didikan cahaya kitabullah Al-Quran. Hal tersebut dapat dipahami karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW, kebersamaannya dengan sahabat, dan kemampuannya merenungi hakikat kehidupan dunia ini, bahwa hakikat kehidupan adalah ujian dan cobaan. 3. Tawadhu. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, suatu ketika ia membeli kurma dengan harga 1 dirham. Kemudian ia menggendongnya sendiri kurma tersebut. Melihat hal itu, maka para sahabat berkata, "Kami saja yang membawakan untuk engkau, wahai Amirul Mukminin." Ia menjawab, "Tidak usah, Abu Iyal lebih berhak untuk membawanya." Dari kisah tersebut menunjukkan sikap ketawaduan Ali. Ia rela membawa sendiri barang-barang yang dibelinya. Padahal ketika itu ia adalah Amirul Mukminin dan sahabat Rasulullah yang telah mencicipi banyak pengalaman. Ia tidak menerima tawaran dari pihak lain untuk meringankan beban yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Dermawan. Al-Hafidz Ibnu Katsir meriwayatkan dari Al-Asbagh bin Nabatah bahwa ada seorang datang menemui Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya memiliki kebutuhan terhadap dirimu. Saya telah mengadukan kebutuhan saya tersebut kepada Allah sebelum saya mengadukannya kepada engkau. Jika engkau memenuhinya, maka saya akan memuji Allah dan berterima kasih kepada engkau. Jika engkau tidak memenuhinya, maka saya hanya akan memuji Allah, dan kepada engkau saya hanya akan meminta maaf." Mendengar hal itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Tuliskanlah apa yang menjadi kebutuhanmu di atas tanah. Saya tidak ingin melihat tanda-tanda kehinaan sebagai peminta-minta ada dalam wajahmu." Ia lalu menuliskan, "Sesungguhnya saya adalah orang yang sedang membutuhkan." Setelah itu ia berkata kepadaku, "Saya membutuhkan pakaian." Kemudian tak lama didatangkanlah sehelai pakaian untuknya. Lalu diambillah pakaian itu oleh orang tersebut dan kemudian dipakainya. 4. Rajin ibadah. Menurut Diror bin Dumairah Al-Kinani menjelaskan mengenai Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia berkata, "Ali adalah sosok sahabat Rasulullah yang tidak terkesima dengan kehidupan dunia. Ia lebih senang berkawan dengan malam dan keheningannya. Saya bersaksi kepada Allah, saya telah menyaksikan berbagai sikap hidupnya. Ia melepaskan malam dari tirai-tirainya. Ketika bintang-bintang terbenam, ia berdiri meliuk di mihrabnya, tenggelam dalam tangis kesedihan, dan seolah sekarang saya mendengarnya sedang berkata, 'Ya Rabbana, ya Rabbana.' Dia sedang merundukkan diri kepadanya dan berkata kepada dunia, 'Wahai dunia, terhadap diriku apakah engkau melakukan tipu daya atau menjadi penghias yang memperindah? Saya menyatakan telah menjauhkan diri darimu karena umurmu pendek, majelis penjamuanmu hina, dan kedudukanmu remeh. Celakalah orang-orang yang bekalnya sedikit, karena perjalanan cukup jauh dan jalan sangat menakutkan." Demikian dari Ustadz. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.